Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini berkelas, ketenanganmu buat mereka takut dan panik. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Ten of Wands. Ada kartu Death. Ada Four of Pentacles. Ada The Magician, dan di sini ada Ten of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu, oke? Di sini ada Ten of Wands ya, ini kayak sesuatu hal yang menyedihkan, beban gitu ya. Saya melihat di sini sebagian kamu memang saat ini sedang banyak beban ya yang harus kamu pikul, tentang finansial, ekonomi, atau ada sebagian kamu yang memang menjadi orang tua tunggal di sini yang mau nggak mau ya harus struggle, harus berjuang. Dan yang lebih sakitnya ini, bebannya ini direndahkan, itu yang paling sakit ya, direndahkan ya. Mungkin yang paling sakitnya itu bukan direndahkan mungkin orang lain, oke, tetapi keluarga, orang terdekat itu yang justru bikin kamu sakit banget di sini ya. Memang ada sebagian kamu yang memang saat ini menjadi tulang punggung keluarga ya, tapi saya lihat di sini meski kamu dalam keadaan yang seperti ini, kamu tetap dijagain ya. Ya, artinya apa? Kamu punya ketenangan. Ya, kamu punya ketenangan di sini. Ketenangan untuk tidak terlalu memikirkan apapun persepsi orang tentang kamu, apapun pemikiran orang tentang kamu. Terserah mereka mau ngomong apa. Yang jelas kamu melakukan hal yang benar. Ya, kamu sudah tidak di fase yang tidak lagi peduli tentang perkataan orang, tentang stigma orang, penilaian orang. Kamu sudah tidak di fase itu lagi. Kamu di fase yang saat ini gimana cara kamu memperbaiki kehidupan kamu. Ya, itu. Yang cara ini yang justru sangat berkelas saya lihat di sini. Berkelas. Yang padanya ketenangan kamu ini membuat mereka takut. Ya, yang padanya kamu nggak berani lagi digangguin ya. Nggak bisa lagi dibully, digangguin ya. Ini juga karena penjagaan leluhur kamu yang padanya membuat mereka takut meski keadaan kamu seperti ini. Artinya meski keadaan kamu seperti ini, tidak akan ada lagi orang yang bisa merendahkan kamu karena kamu melakukan hal yang benar ya.
Itu. Jadi meski banyak beban yang ada dalam pundak kamu, pikiran kamu, perasaan kamu saat ini, dalam langkah kamu saat ini, saya lihat kamu punya kekuatan mental yang membuat kamu ini berkelas. Kamu punya ketenangan untuk bisa menghadapi apapun situasinya, apapun perkataan orang, apapun penilaian orang. Itu. Ya. Yang penting kamu melakukan hal yang benar di sini. Yang penting kamu nggak ngerugiin orang, nggak nyakitin orang. Ya lakukan, terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau nilai kamu seperti apa. Ya, karena mungkin ada juga orang yang mungkin menilai kamu di sini melakukan pekerjaan yang mungkin tidak halal gitu ya. Ada aja. Padahal kamu udah melakukan sesuatu hal yang tepat, tapi ada aja orang yang pikirannya negatif. Pasti ya, dalam hidup, dalam sosial, dalam lingkungan, ada aja yang berpikir negatif tentang kamu. Ya kamu sudah tidak di fase itu, sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Yang fokus kamu saat ini adalah menjalani hidup kamu, lakukan yang benar, tidak merugikan orang. Ya udah, itu aja. Itu yang membuat kamu punya ketenangan, yang pada akhirnya membuat mereka takut sendiri untuk gangguin kamu, untuk ngomongin kamu. Ya, itu. Di sini ada kartu death. Memang saya lihat di sini kartu death ini memang artinya bisa sesuatu hal yang berakhir ya. Sesuatu hal yang berakhir atau sesuatu hal yang bikin kamu sedih gitu ya. Perpisahan, artinya sesuatu hal yang nyakitin, yang bikin kamu sedih. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Kartu death di sini bukan akhir dari segalanya. Artinya ini bisa diartikan tentang sesuatu hal yang baru yang akan dimulai, ya. Sesuatu hal yang baru yang akan dimulai, langkah yang baru. Tapi tetap dalam kehati-hatian. Gitu ya. Jadi jangan berpikir kamu akan stuck di sini. Jangan berpikir kamu akan stuck di sini. Saya merasa akan ada perubahan di sini. Awal yang baru. Ya. Kamu artinya kamu mampu untuk membuktikan kepada orang-orang yang pernah merendahkan kamu, ya, merendahkan kamu, meremehkan kamu, kamu tidak didengar, kamu diabaikan, kamu dijauhi. Kamu akan bisa buktikan di sini, ya. Kamu akan bisa dibuktikan kamu mampu untuk membalikkan semuanya. Jadi kartu death di sini bukan berarti tentang akhir, tapi tentang sesuatu yang akan dimulai dalam kehidupan kamu. Ya, itu. Jadi jangan berpikir, ini udah selesai nih, saya akan hidup gini-gini aja. Jangan terpaku dengan pikiran yang seperti itu. Akan ada sesuatu hal yang baik untuk kamu. Oke? Ini bisa tentang pekerjaan, bisa tentang kesempatan. Di sini ada Four of Pentacles. Saya lihat tentang kesempatan, kejayaan ya. Kejayaan, kesempatan, peluang, dan di sini kamu akan lebih menjaga semua itu dengan lebih hati-hati, dengan lebih maksimal lagi, dengan lebih totalitas lagi. Kenapa? Karena mungkin kamu pernah, ya ini kayak pernah seseorang yang pernah merampas apa yang kamu miliki. Makanya kamu jadi seperti ini. Kamu lebih bisa memegang erat-erat apa yang sudah kamu miliki saat ini, karena kamu pernah kehilangan. Ya, ini ada kartu death juga, pernah kehilangan. Jadi makanya kamu untuk berteman itu lebih hati-hati lagi, untuk punya partner itu lebih hati-hati lagi, karena kamu udah nggak mau kehilangan lagi. Karena bisa jadi ada musuh dalam selimut, ada orang ketiga dalam hidup kamu, ada orang ketiga yang kamu kenal pula lagi, yang merampas semua yang kamu miliki, merampas pasangan misalnya, merampas jabatan atau posisi tertentu. Ada persaingan yang mungkin tidak sehat, yang pada akhirnya membuat kamu kehilangan, ya ada. Jadi makanya kamu jadi kayak ketakutan untuk kehilangan lagi. Makanya kamu lebih menjaga, lebih hati-hati. Ya mungkin kamu tidak mau terlalu banyak, mungkin circle pertemanan kamu juga saat ini tidak terlalu banyak. Ya kamu berteman hanya dengan orang-orang yang kamu percaya baik. Jadi kamu nggak perlu pencitraan saat ini. Kamu nggak mau pencitraan, kamu nggak mau terlihat baik atau dipandang baik karena dengan apa yang kamu miliki. Kamu nggak mau. Kamu lebih baik sedikit aja temennya, tapi itu lebih bermanfaat untuk kamu, lebih support kamu, lebih jujur dan lebih tulus. Itu artinya. Ya, jadi kamu
kamu bersikap seperti ini karena kamu pernah kehilangan dan kamu nggak mau semua itu terjadi lagi. Ya, karena mungkin kamu pernah jadi orang tua tunggal, karena mungkin pernah dirampas, pernah diselingkuhi gitu ya. Itu. Oke, di sini ada The Magician. Nah, ini sebuah keajaiban. Jadi dalam hidup itu saya melihat di sini keajaiban itu kadang ada. Meski kadang kamu tidak melihatnya gitu ya. Kadang ada kemudahan, kadang ada kesempatan, ada peluang. Memang terlihat kecil, tapi bisa jadi hal kecil ini yang akan membawa kamu kepada perubahan besar. Jadi keajaiban ini kadang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Jadi hargai setiap peluang yang ada, hargai setiap kesempatan yang ada, karena bisa jadi dari hal kecil itu akan membawa kamu kepada perubahan yang besar. Gitu. Jadi ini juga menggambarkan dalam hidup itu selalu akan ada perubahan. Jadi tidak akan seperti ini terus gitu artinya. Akan ada sesuatu hal yang baik untuk kamu nantinya, keajaiban. Bisa ya, kita tidak bisa menerka tiba-tiba ada peluang besar, ada yang kasih kamu kesempatan, kepercayaan, ya. Ada yang nyelamatin kamu, ada yang kasih kamu bantuan, ada orang yang sangat percaya sama kamu. Kita nggak pernah tahu. Justru dari jalan itu kamu bisa merubah kehidupan kamu. Jadi percaya terhadap sesuatu hal yang baik untuk kamu. Ya, The Magician. Keajaiban itu akan selalu ada untuk kamu. Bisa saja tiba-tiba datang seseorang yang benar-benar bisa membuat perubahan besar, menaikkan derajat kehidupan kamu, bisa saja terjadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup. Selagi kamu masih percaya, berusaha, dan berpikir positif tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Itu. Oke. Di sini ada Ten of Cup. Di sini ada pelangi. Jadi artinya kartu kamu ini bukan tentang kesedihan aja yang saya lihat, tentang beban aja ya, bukan tentang beban, bukan tentang kesedihan aja, tetapi ada pelangi juga, ada keajaiban juga, ada keutuhan di sini, ada keluarga yang utuh. Ya bisa saja kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memang pernah sama-sama gagal dulunya, pernah sama-sama disakiti dulunya, dan pada akhirnya kamu merasa nyaman, satu pemikiran, satu frekuensi, sama-sama sama-sama pengen serius. Dia artinya kamu menjalani hubungan itu tidak mau hanya untuk hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk sesaat, tidak. Fokus kamu saat ini adalah sesuatu hal yang untuk kedepannya, bukan untuk saat ini aja, tapi untuk kedepannya. Dan saya lihat di sini ada kebahagiaan untuk kamu tentang apapun yang kamu miliki. Banyak hal yang akan kamu miliki di sini, kebahagiaan, materi, pekerjaan. Jadi ini tidak hanya tentang beban lagi ya, tidak hanya tentang berakhir lagi, tidak hanya tentang kesedihan lagi, tetapi bagaimana kamu menjaga apa yang kamu miliki, tentang keajaiban yang bisa datang ke dalam kehidupan kamu, keutuhan keluarga kamu ini. Kamu harus fokus kepada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu. Ini yang membuat kamu berkelas nantinya. Yang pada akhirnya dengan sendirinya orang-orang yang merendahkan kamu, orang-orang yang dulunya meremehkan kamu, memandang kamu sebelah mata, yang pada akhirnya bisa saja mereka mendekat lagi ke kamu. Ya, bisa saja mereka minta bantuan kepada kamu. Ya, itu bisa saja terjadi. Jadi kehidupan itu kayak kehidupan itu, roda itu terus berputar. Jadi tidak akan selamanya kamu merasa direndahkan, akan ada saatnya kamu berada di atas, dan orang yang pernah merendahkan kamu itu yang akan minta tolong sama kamu. Selalu seperti itu. Ya. Jadi itulah kehidupan. Jadi tidak akan selamanya kamu dalam beban gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada father, ada finance, ada the earth. Di sini ada transportation, dan di sini ada trade. Dari tebaran kartu oracle ini yang jelas saya lihat di sini
kamu masih punya keluarga yang sayang sama kamu. Ya mungkin kamu di sini memang menjalani hidup, ada sebagian kamu ya menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, tapi di sini masih ada ayah atau ibu yang selalu support kamu, atau keluarga yang selalu support kamu, atau sepupu atau kakak atau adik yang selalu support kamu. Jadi jangan merasa kamu itu sendiri. Ini adalah sebuah penjagaan ya, penjagaan untuk kamu yang sayang sama kamu, yang akan selalu mengulurkan tangannya jika kamu butuh bantuan apapun gitu ya. Jadi jangan malu untuk bisa jujur. Jadi kamu harus bisa jujur terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kadang kamu butuh seseorang ya. Jadi jangan dipendam sendiri tentang sakit atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kadang kamu butuh seseorang untuk pendengar, untuk bisa meringankan beban yang ada dalam pundak kamu atau pikiran kamu atau perasaan kamu. Dan saya lihat di sini ada yang sayang sama kamu, ada yang peduli sama kamu. Ya kalau kamu nggak jujur, bagaimana mereka tahu? Jadi kamu harus bisa jujur terhadap orang yang kamu percaya. Karena saya lihat di sini ada yang sayang sama kamu, ada yang peduli sama kamu, gitu. Ya. Dan di sini ada finance, dan saya lihat di sini memang ada sebagian kamu yang memang kayaknya kesulitan dalam finance. Ya, dalam keuangan, dalam pekerjaan. Tapi itu tadi, pelan-pelan semua itu akan bertumbuh lagi ya. Pelan-pelan kamu akan menemukan jalannya untuk bisa memperbaiki keuangan kamu. Ini adalah seni dalam kehidupan sebenarnya. Tidak selalu mulus ya. Kadang hidup itu tidak selalu mulus. Banyak hal yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang gagal dan gagal lagi gitu ya. Kadang capek gitu ya. Itu seninya dalam hidup, itu dinamikanya. Ya, yang penting kamu jangan berhenti di situ. Yang penting kamu terus berjuang untuk bisa struggle lagi, untuk bisa meraih apa yang menjadi impian kamu. Meski dalam perjalanan itu selalu ada rintangannya, cobaannya, ujiannya, itu bagian untuk kamu lebih kuat lagi. Dan jika kamu mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan, pada akhirnya kamu akan lebih bisa bersyukur karena kamu tahu untuk sampai di titik itu nggak mudah. Perjalanan ini nggak mudah. Banyak hal yang harus kamu lewati, banyak hal yang tidak mudah. Jadi kamu sadar untuk lebih bisa menjaga di sini, ya, lebih bisa menjaga, lebih bisa melindungi, karena kamu tahu untuk meraih itu nggak mudah, untuk sampai di posisi itu nggak mudah, gitu ya. Jadi nggak mudah semuanya. Tapi kartu ini mengingatkan banyak yang, meski ada orang yang mungkin nggak suka sama kamu atau merendahkan kamu, tapi tidak semuanya. Ada yang sayang sama kamu, ada yang support kamu. Akan ada seseorang yang akan selalu ada untuk kamu apapun keadaan kamu. Jadi di sini saya lihat kamu cukup dengan menjadi diri kamu sendiri. Jangan ada kepura-puraan, jangan ada kebohongan. Jadilah diri kamu sendiri terhadap orang-orang yang kamu sayangi. Ya, mereka akan selalu ada di belakang kamu. Mereka akan selalu support kamu apapun situasi kamu, apapun keadaan kamu. Ya. Ini kartu ini menggambarkan kamu tentang perjalanan kamu yang memang tidak mudah untuk memperbaiki segalanya, tentang mental, pikiran, perasaan kamu yang kadang naik turun, emosi kamu, kemarahan di sini ada juga. Tapi kamu mampu untuk lebih bisa tenang dalam menghadapi situasi apapun. Itulah yang membuat kamu lebih berkelas ya. Itulah yang pada akhirnya membuat orang-orang pada akhirnya sadar untuk tidak lagi merendahkan kamu, untuk tidak lagi memandang kamu sebelah mata karena apa yang sudah kamu miliki. Tidak bisa dipungkiri dalam hidup ya. Kadang orang menilai kita itu tentang apa yang kita miliki. Kamu punya apa gitu, pasti seperti itu. Tapi di sini kamu mampu membuktikan, kamu mampu untuk merubah pandangan orang terhadap kamu. Itu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya, dan semoga bacaan ini bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, dihadapkan dengan beberapa hal yang membingungkan, situasi yang sulit ya. Apapun situasinya, kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah apapun ujian dan cobaan yang ada, dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.